Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Umar dengan NIM 18 10 60 20 48. Saya dari kelas internasional 2018 dari jurusan Ekonomi Syariah. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester atau UAS. Langsung saja dan selamat mendengarkan teman-teman. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep sistem informasi manajemen. Konsep-konsep sistem informasi manajemen ada 6, yakni pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang ancaman pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Rancangan sistem informasi manajemen bukan hanya harus mencerminkan ancaman rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang keenam, terakhir, konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi membantu para manajer dan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana evolusi sistem informasi berbasis komputer. Evolusi sistem informasi berbasis komputer ada 5, yakni pertama, fokus awal pada data atau Electronic Data Processing (EDP). Sekarang menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan Electronic Data Processing. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS, yaitu sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Yang keempat, fokus pada komunikasi atau Office Automation atau OA, memudahkan komunikasi pada peningkatan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi atau Artificial Intelligence atau AI. Komputer dapat diprogramkan untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia, contohnya sistem pakar. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi hardware, software, dan brainware serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini. Jadi teman-teman, fungsi dari software ini yakni mengolah atau memproses data, perintah, instruksi, suruhan, arahan yang dilakukan manusia, si pengguna kepada komputer hingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh si pengguna. Contohnya teman-teman, sistem operasi, program aplikasi, dan sebagainya. Adapun fungsi dari hardware, yaitu sebagai pendukung terlaksananya proses komputerisasi. Hardware menjadi pelengkap atau penyempurna dari kegiatan maupun perintah manusia, si pengguna terhadap komputer. Contohnya teman-teman adalah prosesor,
input device atau dan sebagainya. Adapun fungsi dari brainware yaitu mengendalikan, mengontrol, menjalankan, mengolah, memastikan, dan menjamin suatu komputer bisa digunakan. Contohnya operator, administrator, dan sebagainya. Jadi, perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini merupakan software dan hardware berjalan dengan sangat progresif dan dinamis, selalu menemukan sesuatu yang baru dan merangkum fungsi beberapa hardware ke dalam suatu komponen yang terintegrasi dan menjadi lebih mudah penggunaannya. Begitupun software yang semakin berkembang dan melahirkan software yang dapat ditemui dengan jumlah produk bermacam-macam dan masif dalam pemasarannya, saling menutupi kekurangan software sebelum di-upgrade. Lanjut pertanyaan keempat, teman-teman. Jelaskan tujuan dari Information Research Planning atau IRP dan Enterprise Research Planning ERP. IRP bertujuan untuk mempermudah proses kegiatan di perusahaan, teman-teman. Aplikasi ini meliputi beberapa modul, diantaranya material tiket, sehingga seluruh kegiatan yang dikerjakan dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Tujuan dari ERP mengolah proses bisnis yang telah dibuat standarisasinya agar berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan cara mengolah data secara sentral, sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis di dalam perusahaan. Pertanyaan kelima, jelaskan alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. Alat-alat bantu perancangan sistem terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ASI atau aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini, teman-teman, kita dapat mengetahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Jika sistem informasinya tidak layak lagi, maka perlu adanya perubahan data pengolahan datanya, sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, serta keputusan yang lebih baik. Yang kedua, konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasinya yang memperlihatkan batasan atau boundary sistem, adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Kemudian yang terakhir, teman-teman, DVD atau Data Flow Diagram. DVD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Adapun pertanyaan terakhir, yang keenam, teman-teman, adalah sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Jadi, dalam sistem informasi ini ada pun etikanya, ada 4. Pertama, privacy atau kerahasiaan. Jadi, teman-teman, privacy dalam hal hak individu atau hak seseorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak atau yang dirahasiakan. Yang kedua, asuransi atau ketepatan. Jadi informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak biasa atau menyesatkan. Nah, informasi ini harus akurat, teman-teman, karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Yang ketiga, properti atau kepemilikan. Jadi, properti itu adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu barang ataupun non-barang. Bentuk yang utama dari properti ini, seperti contohnya, teman-teman, ialah real property atau tanah, kekayaan pribadi, personal property, atau kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan kekayaan intelektual. Yang terakhir, keempat, adalah, teman-teman, accessibility atau hak akses.
Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property atau tanah, kekayaan pribadi atau personal property, kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan kekayaan intelektual.